Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Mari kita beri apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan para pemenang atas dedikasinya dalam keberlanjutan energi di lingkungan masyarakat. 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk Bapak Kiki, Mr. Ali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Ini saya sudah menyiapkan beberapa slide. Nanti akan saya paparkan secara santai aja ya. Saya nggak usah pakai podium. Jadi saya yakin teman-teman di sini sudah tahu banyak negara-negara besar di dunia yang saat ini terdampak perubahan iklim karena pemanasan global. Ada bencana kekeringan ekstrim, banjir, kenaikan air laut, yang nanti dampaknya banyak seperti gagal panen, dan lain-lain. Jadi ini tantangan kita ke depan. Tantangannya sudah ada di depan mata dan kita harus segera bertindak. Tapi Bapak Ibu, teman-teman semua, Indonesia sebagai negara yang besar, sebagai negara yang tangguh, walau digempur COVID-19, resesi global, konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, pertumbuhan ekonomi kita tetap resilient di angka 4,7–4,8% di kuartal pertama. Dan inflasinya juga terkendali year on year di angka 1,8%. Nah, ini PR kita ke depan, bagaimana kita bisa keluar dari middle income trap dengan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pak Presiden selalu berpesan, setiap visi misinya, setiap program-programnya, ini mohon untuk dijalankan dengan mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutan. Coba kita ke slide greenflation. Ini pernah ramai pada waktu debat Pilpres. Ada yang bingung, ada yang meremehkan, ada yang bilang ini enggak penting, ini penting sekali. Setuju enggak? Ini pada lihat debat Pilpres enggak kemarin? Saya membahas greenflation, saya membahas carbon capture, carbon storage. Ini tantangan ke depan. Jadi ini teman-teman, kalau kita lihat di negara-negara besar, ya saya nggak tahu ya, mungkin terlalu ambisius, terlalu bersemangat, terjadi yang namanya inflasi karena transisi ke energi hijau yang terlalu gegabah. Makanya ke depan kita harus hati-hati, jangan sampai masyarakat, rakyat kecil, industri kecil terdampak karena hal-hal seperti ini.
Jadi kalau di ini negara yang tidak perlu saya sebut ini ada demo, ya karena pajak BBM naik, gas naik, listrik naik, kita nggak pengen seperti itu. Kita tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Ya, tadi kan sudah ada Pak Menteri BUMN, Menko Pangan, Menko Perekonomian, dari Danantara ada juga ya, mungkin sudah menjelaskan ini juga masalah bioenergi. Jadi tantangan ke depan kita tidak boleh lagi ketergantungan dengan energi fosil. Nah, kita harus segera melakukan transisi ke energi hijau. Nah, ini kalau sekarang kita udah punya B35, B40, ke depan Pak Presiden menargetkan B50. Jadi nanti untuk bioaftur, bioetanol, biodiesel banyak. Dan potensi bioenergi kita besar sekali. Ini mencapai 57 gigawatt. Dan kalau yang namanya sawit, rumput laut, kita termasuk yang terbesar di dunia. Coba sekarang kita lompat ke IKN. Jadi komitmen Indonesia untuk mengurangi dampak perubahan iklim ini sudah sangat besar. Ini salah satu persemaian atau nursery center yang ada di IKN. Kapasitasnya 15 juta bibit per tahun. Ada juga yang di Jawa Barat, coba ditampilkan videonya. Kapasitasnya hampir sama. Enggak ada suaranya ya. Jadi intinya kalau di total semua seluruh Indonesia kita punya 83 juta bibit per tahun untuk nursery. Jadi kembali lagi ke IKN. Dulu tuh banyak sekali hoax tentang IKN. Jadi apa? Oh, bangun istana di tengah hutan, membabat hutan. Itu salah ya. Udah tahu yang benar gimana? Itu di sana itu ada hutan produksi eukaliptus yang memang setiap 6-7 tahun itu memang dipotong. Jadi sekarang kita bangun IKN di sana, terus akan kita kembalikan lagi ke ini apa? Ya sebagai hutan heterogen dengan pohon-pohon endemi asli Kalimantan. Ya, ada pohon ulin, meranti, lalu ada pohon tengkawang. Jadi ini apa yang sudah dilakukan saya kira sudah on track. Lalu masalah kebakaran hutan. Sudah sangat berkurang sekali dibandingkan 10 tahun yang lalu. Pengurangannya sampai 85%. Ini mungkin masih ada beberapa titik rawan, titik-titik yang kebakaran. Mungkin hari Senin saya ke Riau untuk mengecek kebakaran hutan di sana. Lalu kita punya hutan mangrove terbesar juga di dunia. Dan ini penting sekali karena penyerapan CO2-nya ini 5 kali lebih dari hutan tropis. Enggak ada suaranya ya? Oh memang enggak ada suara, maaf ya. Oke.
kita sekarang juga sudah punya PP nomor 79 tahun 2023 tentang kendaraan listrik. Jadi karena peraturan baru ini, penjualan mobil listrik cukup baik di 2-3 tahun terakhir. Dan kalau saya lihat, banyak juga influencer, YouTuber yang sudah mulai rajin mereview mobil-mobil listrik. Gofar Hilman, Fitra Eri, Om Mobi, Ridwan Hanif, sekarang rajin sekali untuk mereview mobil listrik. Bentuknya macam-macam, dari yang murah, yang mahal, sekarang juga bebas ganjil genap, apalagi ya, pajaknya lebih rendah, dan pilihannya lebih banyak. Dan ini ada yang naik Transjakarta enggak? Siapa yang naik Transjakarta? Oh, bagus, tepuk tangan dulu. Jadi ini saya juga mengapresiasi Pak Gubernur Jakarta. Ini sekarang beliau sedang menambah armada untuk Transjakarta listrik. Ini ada 500 bis baru di akhir 2025 ya. Lalu digratiskan untuk 15 golongan, TNI, Polri, apalagi ya, kaum difabel, lansia, gratis. Hari Rabu, ASN sama gubernurnya wajib naik Transjakarta. Ini saya kira ini langkah yang patut diapresiasi dan patut dicontoh di kota-kota lain. Itu. Lalu selain mobil listrik, kita juga ingin membahas masalah pengelolaan sampah. Nah, saat ini sudah ada Satgas Percepatan Pengelolaan Sampah. Nanti di 12 kota ada yang namanya pembangkit listrik tenaga sampah. Ada 2 percontohan di Surabaya dan di Solo. Nah, itu sudah saya cicil pada waktu saya masih wali kota. Ini yang di Surabaya 12 MW, yang Solo 8 MW. Ini udah selesai waktu saya masih wali kota, dan ya insya Allah di 12 kota nanti bisa segera meniru 2 kota ini. Ada yang dari Solo mungkin? Oh, dari Solo. Bikin karya tulis juga tentang ini? Enggak? Wah, payah. Ini bikinnya setengah mati loh. Aduh. Oke, lanjut ya. Kita juga punya pembangkit, selain PLTSA ya, kita juga punya pembangkit ini apa? Energi baru terbarukan. Ini yang paling gede di Asia Tenggara. Di PLTS Terapung di Cirata. Ada juga yang lain, PLTB. Oh, ini yang di Jatigede, Sumedang. Kapasitasnya gede banget. Nah, ini bukan di Belanda ya. Ini di Jane Ponto dan Sidrap. Ini bagus banget ini 2 tempat ini. Kita nggak kalah lah sama negara-negara lain. Lalu hari Selasa kemarin, Pak Presiden, saya dan beberapa menteri juga baru saja rapat terbatas tentang ini KEK, Kawasan Ekonomi Khusus yang ada di beberapa tempat. Ini yang ada di Kendal, Galang Batang, Gresik, dan juga Batang, itu pabrik-pabriknya sudah memproduksi solar panel, solar cell, dan sudah diekspor ke US, Eropa, dan China. Jadi ini luar biasa sekali. Dan pabrik-pabrik seperti ini akan kita genjot terus. Yuk, next.
Minyak jelantah. Minyak jelantah sekarang juga sudah bisa diproses menjadi campuran bioaftur. Ini udah ada kilangnya di Cilacap. Nanti nambah lagi di, sebentar, akan bertambah lagi di Dumai dan Balongan. Itu ya. Dan karena hari ini banyak sekali anak-anak muda, saya berterima kasih sekali. Anak-anak muda sekarang hampir semuanya bawa tumbler, ke kampus, ke kantor, bawa kontainer sendiri. Kalau belanja pakai bawa tas belanja sendiri, mengurangi penggunaan ini apa? Sedotan plastik, dan yang paling saya senang tadi banyak yang pakai Transjakarta. Lalu tadi ada pemenang-pemenang ini apa? Karya tulis ya Pak ya, karya ilmiah. Tadi saya lihat ada 2 itu apa namanya? Digital ambassador ya, kayak influencer seperti gitu ya. Oke. Mana tadi yang 2 orang itu ya? Oh, enggak gampang loh. Menyuarakan hal-hal yang kurang populer. Kayak kemarin saya bahas kemenyan. Kalian pakai parfum enggak? Ada yang pakai parfum enggak? Itu bahannya dari kemenyan. Bukan cuma dukun yang pakai kemenyan. Ya, yang namanya hilirisasi itu bukan hanya tambang, ada yang lain-lain juga. Boleh tahu namanya siapa yang 2 ini? Siapa namanya? Boleh ditampilin nggak sih apa ininya akun Instagramnya? Oh nggak bisa ya? Oke maaf. Nggak, soalnya nggak gampang. Saya bahas kemenyan ribut, bahas AI ribut juga. Apa salahnya AI? Aduh. Ayo. Nama saya Aisyah, Pak. Aisyah. Kuliah di? Saya masih SMA. Hah? Masih SMA? Iya. Mantap. Sebelahnya Aisyah. Perkenalkan, nama saya Alena Ratu Lestari, berkuliah di Institut Teknologi Bandung. Oke. Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian promosikan di akun kalian? Kalau saya sendiri di akun saya mempromosikan tentang keberlanjutan. Apa? Misalnya apa? Misalnya kayak cara-cara kecil yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Misalkan membuang sampah pada tempat sampah, atau tadi menggunakan tumbler, atau mungkin menggunakan transportasi umum dan sebagainya. Bagus. SMA. Bagus. Satunya siapa? Alena. Kurang lebih sama juga Pak. Jadi kalau tujuan dari video yang saya buat dengan teman-teman saya itu adalah mengingatkan kembali kepada generasi muda untuk boleh punya kayak visi besar, misi besar, tapi tetap harus ingat untuk menerapkan hal kecil tadi seperti membawa tumbler sendiri, terus menggunakan transportasi umum dan sebagainya. Karena kan aksi kolektif itu kalau dilakukan bersama-sama akan menjadi besar gitu Pak. Oke. Ya saya senang ya, soalnya anak-anak muda sekarang tuh lebih care tentang environment ya. Dan apa? Saya titip. Tadi kan saya bicara masalah PLTSA ya, pembangkit listrik tenaga sampah. Itu enggak gampang. Kenapa? Karena dari hulu hilirnya harus dikerjakan. Jadi nanti ketika PLTSA-nya sudah terbangun, itu otomatis dari rumah-rumah kalian semua, itu harus sudah memilah sampah loh. Ini plastik yang ini dipisah. Dan itu enggak gampang. Pada waktu saya masih wali kota, kita nyoba di 1 kecamatan, 2 kecamatan, 3 kecamatan, enggak gampang. Kenapa? Banyak yang protes, ribet. Udah bayar retribusi masih disuruh memilah. Nah ini kalau
anak-anak muda, justru anak-anak muda nanti yang ngasih tahu orang tuanya. Ya, Bu, Pak, dipisah. Jadi nanti mengurangi kos untuk sorting di di PLTSA-nya. Ya, makasih ya. Pokoknya jangan lelah, jangan bosan, jangan takut dibully untuk menyuarakan hal-hal baik seperti ini ya. Makasih ya. Nah, lalu ini harus saya mention juga beberapa komunitas, mungkin ada di sini juga ya. Komunitas anak-anak muda yang sudah memberi contoh yang baik, terkait ini bagaimana menjaga lingkungan yang baik. Kalau ini udah viral nih, sering viral. Ada Pandawara di sini, anggota atau apa? Nggak ada ya. Pandawara tahu ya? Nah, saya yakin nanti setelah pulang dari sini akan ada Pandawara yang lain. Ini juga pernah dibully nih, kasihan. Udah bersihin sungai, tapi dibully juga, kasihan. Ada Zero Waste Indonesia. Ada di sini nggak? Nggak ada ya. Coba tampilin dong. Nah ini. Sama juga edukasi gaya hidup minim sampah. Ada Trash Ranger, ini mengelola sampah di sekolah. Oh, ada orangnya di sini? Hah? Siapa? Oh, oke. Makasih ya. Lalu ada SRE. Oh, ini yang sudah ada di 51 kampus. Ada Trash to Move, ada di sini. Ini inovasi daur ulang sampah plastik. Bagus ya. Ini saya sangat senang sekali, banyak komunitas-komunitas yang positif seperti ini, dan saya yakin ke depan akan makin banyak komunitas-komunitas seperti ini. Baik Bapak Ibu, ini sebagai penutup, teman-teman semua, kemarin kan sudah diluncurkan logo baru, coba tampilin. Diluncurkan langsung oleh Pak Presiden. Saya titip teman-teman semua ya. Ya, anak-anak muda itu kan punya dorongan yang kuat, lebih care, lebih aware tentang lingkungannya, dan Pak Presiden ini memberi ruang yang sangat besar untuk anak-anak muda untuk berkreasi, berinovasi. Jadi saya sangat senang sekali anak-anak muda seperti ini diberikan ruang, dan ke depan pasti akan kita kawal. Karya-karya tulis yang tadi sudah dibuat, nanti tolong dikirim ke saya juga. Coba kita pelajari apa nanti yang bisa kita kolaborasikan dengan pemerintah. Dan, oh ini ada pantun. Soalnya di catatan saya nggak ada. Sebentar. Cuma 2 ya, dia ya. Oke, bentar ya, saya pilih dulu. Oke, sekarang waktunya transisi hijau. Agar nikmat alam makin terasa. Anak muda bukan waktunya galau, tapi bergerak maju membangun bangsa. Ini satu lagi lah ya. Pergi ke sawah melihat petani. Petaninya istirahat sambil makan nasi. Saya senang hadir di sini, bertemu anak muda yang penuh semangat dan inovasi.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2